teman-teman saya sekalian. Di sini saya akan melakukan tugas manajemen keluarga. Di sini saya akan mewawancarai kedua orang tua saya. Halo teman-teman, baik, di sini saya akan melakukan wawancara terhadap kedua orang tua saya tentang manajemen keluarga. Jadi perkenalkan, nama saya Roro Cidegel Saragi. Saya Rizky Saragi. Saya Elda Pridawati Damani. Dan di sini kami akan memulai wawancara kami tentang keluarga. Pertanyaan pertama, kronologi awal bertemu sampai kepada menikah. Iya, kalau kami ya dari dulu kami sudah bertemu, mulai dari anak-anak kami sudah bertemu. Karena kami ini adalah pariban, tahu pariban? Nah, jadi kami juga satu kelas. Waktu sekolah dia di Limag, saya di Taluka Hombu. Setelah SMP kami sama-sama di SMP Negeri 1 Pematang Raya. Setelah SMA kami sama-sama di SMA 3PS Somdi Pematang Raya. Nah, jadi kalau dibilang awal bertemu itu tidak ada. Kami mulai bertemu dari dulu, dari kecil. Nah, itulah kira-kira ceritanya. Jadi kami menikah ketika umur kami sudah mencapai 30-an, karena kami tidak menemukan pasangan masing-masing. Kami berputar dalam satu lingkaran. Kira-kira seperti itulah kalau bisa kami bilang. Nampaknya kita saling menolak loh, tapi kita saling berjodoh. Karena aku pun juga menolak dia pun menolak aku. Tetapi dalam suatu pertemuan karena usia mungkin belah sama-sama memikirkan kesempurnaan hidup gitu aja kan. Dari kesempurnaan hidup yang lebih sempurna kita pikir yaitu berumah tangga, dan akhirnya dari itu muncul sedikit pertengkaran, dari sedikit pertengkaran muncul juga rasa cinta dan kasih sayang. Itulah kira-kira menurut Mama. Pertanyaan ketiga, siapa kepala rumah tangga dan peranannya? Kalau secara prinsipil kepala rumah tangga itu biasanya adalah bapak, tetapi dalam prinsip keluarga kita itu tidak ada istilah kepala keluarga, karena di mana yang benar, di mana yang disumpah itu merupakan keputusan yang benar. Berarti harus kata bapak yang benar, berarti juga harus kata mama yang benar. Jadi dari situlah kira-kira yang jelas kepala keluarga selalu disebut dalam bahasa Simalungun, dalam bangsa Indonesia secara umum, karena kita patrilineal, ya jelas keluarga itu adalah bapak sendiri. Jadi peran bapak sebagai kepala rumah tangga itu apa? Yang jelas peran bapak sebagai kepala keluarga ya yang jelas letih untuk memikirkan, mengerjakan apa yang perlu untuk keluarga, dan itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Oke. Nah, dalam mendidik kalau itu bagus, tapi kalau tidak pun berubah itu bukan suatu paksaan. Karena apakah pertanyaan kelima, Di rumah tangga kami ya seperti bendahara ya selalu mampu. ke sini itu udah baru peran mama sebagai bendahara Yang mengelola uangnya, membagi-bagikan sama kalian untuk mencukupi kebutuhan kalian. Semuanya kesimpulan kita kebutuhan kita semuanya. Ya mama lah yang termasuk dalam membagi. keluarga, Ah. lingkungan keluarga kita, keluarga besar kita. Peran mama itu hanya membagi dan menyimpan. Jangan Oke, pertanyaan siapa yang mati. kelima, siapa pengambil keputusan yang paling memikirkan semuanya untuk rumah tangga? Berikan contohnya. Kalau dalam hal mengambil keputusan Bersama. nggak ada keputusan itu diambil secara satu Sendiri. pikiran apa namanya itu secara pemaksaan. Itu diambil dengan rumusan kita saling berbicara, saling mengutarakan kepentingan, dan setelah tumbuh kadang-kadang di mana yang lebih efektif ada sedikit pemaksaan dari bapak, gitulah kira-kira. Kalau enggak sebenarnya keputusan itu di tangan kita semuanya. Tapi kalau mana yang paling efektif, kalau udah bapak pikirkan
udah lama beberapa kali dipikirkan, malah lebih efektif. Itu yang akan dipaksakan, bukan hanya dipakai, dipaksakan. Awak memaksakan kehendak hanya di situ saja. Berikan contohnya. Contohnya, ketika kita mengelola sesuatu usaha di bidang, contoh di bidang pertanian, kalau umpamanya udah kita bilang tubuh kita kurang tenaga 1 juta lagi, usaha. 6. Hal-hal apa yang dilakukan Bapak dan Mama untuk mempertahankan keluarga, memajukan keluarga, baik dalam kerohanian, pendidikan, maupun keberanian. Kalau dipikir secara yang telah dijalani, ada suatu keberanian. Kita hanya berani berjalan seperti biasa saja, dan tetap mengandalkan, kadang-kadang kita mengandalkan pikiran kita sendiri, ternyata itu tidak benar. Yang terbenar adalah bagaimana kita melakukan sesuatunya, dan kita selalu berdoa dengan sekuat tenaga. Yang disebut dengan berdoa dengan sekuat tenaga artinya kita bekerja dalam suatu, bukan karena kekuatanku semua yang dikerjakan ini bisa berhasil, kira-kira begitu. Bukan karena kita tenang-tenang juga, bukan karena kita berpangku tangan hanya berdoa yang kita sebut itu adalah bekerja dengan mengandalkan Tuhan memberkati aku dalam pekerjaan. Itu aja. Oke. Nah, pertanyaan ke-7. Hal apa saja yang dilakukan oleh anak untuk mempertahankan keluarga dan memajukan keluarga, baik kerohanian, pendidikan, mental, untuk berani. Jadi di sini saya sendiri akan menjawab pertanyaan tersebut. Hal yang saya lakukan untuk mempertahankan keluarga saya adalah rutin melakukan quality time atau family time gitu, waktu bersama keluarga, berbincang bersama keluarga, meskipun dalam perbincangan itu mungkin bakalan ada desas-desus kecil ataupun mungkin pemikiran yang nggak sejalan, tapi begitulah cara kami untuk mempertahankan hubungan kami. Biasanya kami melakukan we time atau family time itu hari Sabtu sama hari Minggu. Kalau hari Sabtu itu malam-malam habis makan, jadi kalau hari Minggu itu pulang gereja. Hal-hal yang saya lakukan untuk memajukan pendidikan adalah, terlebih lagi di sini saya yang harus dimajukan dalam pendidikan. Jadi saya cara keluarga kami untuk memajukan pendidikan itu biasanya itu dengan cara memotivasi gitu. Contohnya mama saya memotivasi saya gitu, meskipun terkadang motivasinya itu nggak masuk akal gitu, tapi dimotivasi gitu. Ya begitulah cara kami gitu. Jadi kalau untuk mental dan berani, biasanya kalau orang tua saya itu kepada saya, apapun masalahnya disuruh dihadapi sendiri, sakit pun hadapi sendiri kayak gitu. Jadi karena hal tersebut, saya jadi orang yang terbiasa untuk kemana-mana sendiri, ngapa-ngapain sendiri, karena memang udah dibiasakan dari rumah untuk berani sendiri gitu. Jadi saya ingat banget kalau kelas 1 SMP itu udah berani kemana-mana sendiri, udah berani kayak contoh simpelnya itu udah berani gitu keliling-keliling Siantar sendiri gitu. Karena orang tua saya itu selalu menanamkan hal kalau harus kita sendiri yang memperjuangkan diri kita sendiri. Makanya itu yang menjadi alasan kenapa saya sering kemana-mana sendiri, sampai ditanya, enggak ada temanmu mau kesini mau kesitu gitu. Padahal enggak sebenarnya, karena memang sudah terbiasa dari rumah kemana-mana sendiri. Bahkan ingat waktu kecil, waktu SD, pernah dibully sama kawan-kawan saya waktu SD. Bapak saya nyuruh untuk hadapi sendiri, dan dia enggak mau bantu saya. Jadi saya sendiri yang menghadapi. Ya seperti itulah cara untuk melatih saya untuk berani. Dan biasanya bakal dimarahin kalau waktu ngasih pendapat, supaya berani mengasih pendapat ke siapapun, seperti itu. Jadi pertanyaan ke-8, siapa yang berperan mengajak renungan pagi hari?
Pernah apa alasannya sampai kapan begitu? Renungan pagi hari itu sebenarnya kalau kami walaupun kita berdua kami tidak ada istilah renungan pagi hari, kami hanya berdua masing-masing. Dan setelah itu baru kami minum kopi bersama, dan setelah itu kalau kami ingatkan anak dia bangun sendiri, masa dengan berusaha sendiri. Kalau ingin mau makan ke sekolah dia harus makan dengan usahanya sendiri. Jadi kalau kami secara tidak ada istilah renungan pagi, tetapi kami hanya membuka renungan kami kalau ada renungan itu hanya kami buka masing-masing. Kadang kami buka renungan harian dari GKPS, kadang mama dan entah kalau Rara membuka renungannya dari keinginannya masing-masing, contoh dari YouTube, dari Facebook, kira-kira dari situlah kira-kira. Masalah renungan jelas kami tidak ada istilah berkumpul secara bersama-sama. Kadang-kadang itulah yang menjadi suatu ketertinggalan kami di dalam keluarga ketika kami melihat keluarga orang lain. Itulah kira-kira. Tetapi kalau prinsip Cesar Smile, itulah kira-kira. Berjuanglah dengan sekuat tenaga didampingi dengan harapan Tuhan memberkati setiap langkah. Ada gitu kira-kira. Hanya itu yang kami berikan kepada keluarga kami masing-masing, kepada anak, kepada mama. Hanya kami bertiga, karena dalam satu keluarga hanya kami bertiga. Hanya itu prinsip yang kami tekankan. Berjuanglah. Namanya berjuang harus letih. Nggak ada kesuksesan tanpa perjuangan. Walaupun kita bukan lain, tetapi kita bisa tersenyum dengan apa yang kita nikmati, walaupun kita dalam suatu keadaan letih, kira-kira seperti itu. Karena kita menganggap juga keletihan itu suatu berkat yang dikaruniakan Tuhan. Jika kita masih bisa letih, itu tandanya kita masih sehat dan masih hidup. Itulah prinsip yang membuat kita agak smile. Enak. Itulah kira-kira. Ya, jadi di sini tambahi. Jadi sebenarnya kami tuh setiap pagi tuh ada renungan, tapi kami tuh nggak berkumpul bersama gitu. Renungannya itu lebih ke contohnya mama itu pagi-pagi udah buka khotbah dari YouTube, dibikin nanti suaranya keras, jadi kami semua kena semprot sama khotbahnya gitu. Tapi kami nggak berkumpul bersama, di situ semuanya sibuk. Contohnya mamaku nanti pagi-pagi sibuk membuka YouTube, mendengarkan khotbahnya, bapakku sibuk minum kopi, aku sibuk mempersiapkan diriku untuk ke sekolah seperti itu. Dan biasanya kalau hari Sabtu malam itu, disitulah waktunya. Jadi kan bisa kamu potong nanti kalau udah. Jadi hari Sabtu malam itu biasanya disitulah waktunya kami tuh sharing, mendengarkan khotbah bersama. Ya, dan mengeluarkan pendapat kita. Sampai kadang-kadang ada yang memaksakan kehendak. Itu juga. Memang itu smile dalam keluarga, ya. Itulah bunga. Itulah bunga-bunga dalam keluarga. Karena pendapat itu enggak semua sama. Nggak sama lah. Mana bisa Tapi sama. ketika perbedaan itu bisa membuat suatu keputusan yang baik ataupun kemajuan bersama, itu macam warna-warni bunga di taman, kira-kira seperti itulah yang bisa bikin smile. Walaupun kadang-kadang apa yang kita pikirkan tidak terjadi dalam seperti yang kita pikirkan. Itu aja pendapat dari kami orang tua. Kiranya cukup, nggak ada lagi bertanya. Ada banyak lagi. Jadi alasannya kenapa kami setiap pagi kayak gitu, karena mungkin Pak tidak sempat gitu.
Jadi ada yang mengerjakan, ada yang kalau mama biasanya pagi-pagi langsung buka YouTube, baru buka khotbah, biasanya itu buka khotbah Daud Tony, kalau enggak Debbie Basir, kalau enggak Debbie Basir siapa lagi? Sabdono, baru itu. Yang cewek itu. Yang cantik-cantik itu. Henny Kristianus. Ya, Henny Kristianus biasanya seperti itu. Itulah channel YouTube yang sering dibuka mama saya pagi-pagi, seperti Pendeta Daud Tony, Henny Kristianus, Debbie Basir, Mangatur, Sabdono. Itulah channel-channel YouTube yang sering dibuka mama pagi-pagi maupun sebelum tidur. Di situ mama yang fokus mendengarkan, mama yang berdiam di dekat HP, dan mungkin aku dan bapak mengerjakan pekerjaan kami masing-masing. Bapak mungkin asik minum kopi sambil main game, dan aku asik mempersiapkan segala perlengkapanku mau ke sekolah. Jadi kalau tanya sampai kapan kami akan seperti itu, mungkin kalau keinginan kami ya harusnya nggak sampai lama gitu, maunya ya udah sampai sini aja gitu. Maunya kedepannya udah bisa renungan bersama, tapi apalah daya kami LDR gitu. Jadi kami LDR, kami jumpanya cuma Sabtu Minggu, kami itu LDR. Jadi mungkin meskipun renungan pagi mungkin hanya bisa itu untuk hari Minggu saja, karena kami hanya bertemu Sabtu malam sampai dengan hari Minggu, sampai dengan hari Senin pagi. Kesembilan, harapan apa yang diminta mama dan bapak kepada anak? Baik, belum sih mak. Ulu nomor merana, nomor Kalau kami, harapan kami memang banyak kami kepada anak kami. Justru karena banyaknya harapan yang kami pikirkan untuk anak kami, jadi sehingga itulah membuat kami sering memaksakan kehendak, kira-kira begitulah rasa. Karena kami mengharapkan dia lebih bagus. Tapi kadangkala apa yang kami tekankan sama dia menolak, sehingga kami agak sedikit berkeras lah untuk supaya dia juga berkeinginan seperti yang kami inginkan, karena kami sering bertolak belakang. Ya, itu memang benar. Dan kami selalu mengajarkan kepada anak kami, semua yang berharga itu adalah firman Tuhan. Tapi gak ada orang yang berhasil. Yusuf, kadang-kadang kami angkat kisah Yusuf. Yusuf umur 13 tahun sudah mengalami penderitaan. Terus kami tanya, siapa yang mau menjadi pemegang jabatan Yusuf? Semua mengatakan mau. Penderitaannya siapa yang mau? Tidak ada. Dari itulah kadang-kadang kami mau bagaimana dia. Kalau dia dalam suatu masalah, dia berhadapan dengan teman-temannya. Kadang-kadang itulah kami bikin gambaran untuk menenangkan pikirannya. Seperti itu. Smile all day. Itu selalu mengharapkan yang terbaik. Tetapi kami sadar juga semua yang terbaik itu adalah pemberian Tuhan. Itu saja. Di samping kami bekerja keras untuk membutuhi ongkos-ongkosnya mau ke sekolah. Gitu aja. Oke, pertanyaan ke-10, harapan apa yang diminta anak kepada orang tua? Pokoknya mama dan bapak bisa sehat, terus diberikan berkat, diberikan Tuhan berkat sampai bisa hingga aku itu bisa lulus sekolah, bisa sarjana, bisa cari kerja sendiri, sampai aku mampu menopang hidupku sendiri, aku mampu berdiri atas kakiku sendiri. Harapanku cuma begitu saja. Aku berharap di hari wisuda aku mereka bisa menghadiri, dan di gaji pertama aku kami bisa ngumpul bareng-bareng gitu. Itu aja. Kalau yang lain aku nggak terlalu pikirkan. Itu aja harapanku. Semoga sehat sampai aku bekerja. Semoga sehat sampai aku lulus sarjana, mampu bekerja, dan bisa berpenghasilan yang baik. Seperti itu saja sih. Itu harapanku. Ada sih sedikit lagi gitu. Semoga kami semua itu sehat,
baru semoga kami itu semua itu selalu bahagia. Jadi aku sering bilang kalau kita bilang kita bahagia, meskipun mungkin nggak bahagia, pasti bakalan tetap nampak seperti bahagia gitu. Dan itu alasan kenapa orang sering bilang sama aku, kau bahagia selalu ya, apa sih rahasia, apa sih tipsnya? Nggak ada tipsnya ya guys, tipsnya cuma satu, berlakulah seperti orang yang selalu bahagia, udah itu aja. Nah seperti itu. Jadi pertanyaan 11, foto terbaru bersama kedua orang tua. Nanti kami spill di jurnalku. Ada foto berdua lagi di gereja, lagi di rumah, ataupun lagi cerita-cerita gitu. Oke. Sekian dari wawancara kami tentang keluarga. Terima kasih.